Ya, demikian cukup 2 kepada Pak Jul, kami persilakan. Terima kasih Kompas dan CNN ya. Kan sama, hampir sama ya. Pertama sekali lagi ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Tentu habis ini kami akan rapat, akan membahas, nanti daerah-daerah juga kita akan undang, nanti bagaimana selanjutnya. Habis itu Mbak Mega sudah ada tim juga kan. Nah nanti kalau soal setelah kami rapat, tentu akan komunikasi dengan tim yang telah dibentuk oleh APD Perjuangan. Ada dipimpin oleh Ibu Puan dan Bu Puan punya sayap satu lagi saya dengar tadi, yaitu sayapnya mengenai relawan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana mengenai KIB. Kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak itu kita tetap harus baik. Harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PD Perjuangan, bla bla begitu ya. Nah bagaimana keadaan KIB sekarang masih, walaupun dua masih sama, yang satu mimpinya sudah PD Perjuangan gitu. Ya nanti kalau bareng-bareng ya jadi sama kan. Tapi kalau beda ya tentu nanti baru kita ada pembicaraan final seperti apa gitu. Nah ini belum final, jadi masih ada, walaupun istilahnya yoga itu KIB koalisi, tapi mimpinya mulai agak beda-beda katanya gitu. Tapi masih ya. Nah yang ketiga bagaimana dengan Pak Erik ya, kami tidak membahas secara khusus, tetapi walaupun nggak dibahas masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan, saudara-saudara. Jadi itulah yang hasil menurut apa yang saya rangkum ya sesuai dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilakan. Para wartawan, tadi Pak Zul sudah menerangkan dari sisi PAN bahwa beliau tadi memberi stressing karena ini bertamunya itu baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip pokok politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya sudah sangat sama. Jadi tinggal nanti yang tadi juga ada sebuah kesepakatan bahwa karena tentu akan tertuangkan ke dalam masalah proses teknis. Saya tadi menyebutkan kalau di PDI Perjuangan itu ada satu tim yang terbagi dua, yaitu untuk pemenangan itu ketua tim Mbak Puan, ada timnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua adalah tim mengkoordinir mereka yang ingin menjadi masuk untuk membantu PDI Perjuangan, yaitu sukarelawan. Nah dengan demikian nanti ada silaturahim dari pihak kami juga dipimpin oleh Mbak Puan, sama seperti bertamu ke P3. Jadi nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke rumah, bukan DPP PAN
itu di mana ya? Kok saya bisa lupa? Oh iya, makanya saya pikir dari tadi saya coba ingat-ingat tempatnya di mana itu. Iya saya ingat tapi sekarang lupa karena saya dikurung Mbak Puan gara-gara COVID, tidak boleh jalan-jalan. Iya betul. Terus nah, kalau bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara in prinsip, kami ini bukan sombong, tetapi kami partai, saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk di dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari in prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga tentunya hal seperti itulah yang akan bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi juga kebangsaan kita. Karena saya mengatakan sistem kita ini bukan parlementer. Sistem Republik Indonesia ini adalah presidential, sehingga ya harus mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut. Lalu kalau yang ditanyakan lagi, tadi Kompas menanyakan apa tujuannya, ya tujuannya untuk begitu. Kita ini karena kan sudah tahu, kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau pada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturannya semua. Jadi kalau ditanya kalau partai-partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat berkumpul begitu. Seperti kalau PAN itu kan dengan KIB begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja, karena bukan apa ya. Karena itu kan tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Umpamanya saya bilang sama PAN, ayo dong ke sini, biar sampai capek. Kalau PAN-nya tidak mau ya tidak akan datang. Jadi ya sudah, saya bilang pada mereka ya duduk aja lah, kita lihatlah perkembangan politik di Indonesia ini. Hanya menurut saya janganlah kita melihat pemilu itu seperti barang baru. Maksud saya tuh begini, karena ada komen-komen yang menurut saya aneh,
yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, nah, mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa akan bisa terjadi chaos. Karena bagi kami melihat kita ini kan sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama tolong diingat itu tahun 55. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami melihat, tapi kalau rakyat kan kalau dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya, itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggi. Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini. Nah, yang berikutnya karena ditanya apa tujuannya. Tujuannya ya supaya Indonesia merdeka ini bisa terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain, dan semakin hari semakin dapat memantapkan perjalanannya sebagai Republik Indonesia dan berkemajuan sampai pada tingkat yang Pak Jokowi kalau bilang, saya berharap kita akan bisa bukan lagi disebut sebagai negara berkembang, tetapi bisa menjadi masuk ke dalam kriteria negara maju. Kalau saya itu sudah berpikir dari lama, karena Bung Karno berkehendaknya juga seperti itu. Tapi kan mesti usaha, niat usaha dan bekerja keras. Nah ini selalu kok nanya Toya, buat sabar aja deh. Yang urusan cawapres. Loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan monggo saja. Persoalannya saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu no. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul, dengan Pak JK, alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah ini kan sudah hampir berakhir, semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin, dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia, menjadi sebuah negara merdeka berdaulat, dan saya selalu menambahkan bebas aktif.
efektif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka. Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.